Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar dari pemerintahan Indonesia Merdeka. Sudah terbukti Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila dibuat dengan pemikiran-pemikiran yang mulia, runtut. Itu pada saat itu sangat bagus ya, dalam arti pemikiran untuk membuat Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sekarang Pancasila yang seperti disebutkan tadi, itu saya buat Om, itu sudah dalam pengalaman Om ya, itu sudah too good to be true. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, gereja-gereja dibakar, dan seterusnya, ya, mengenai persatuan Indonesia, Papua ingin merdeka. Jadi Pancasila sebetulnya menghadapi tantangan real saat sekarang. Harus punya prinsip dalam menjalankan profesi. Sebelum mempunyai prinsip itu harus tahu falsafahnya apa. Harus tahu cara berpikir kritis, sistematis. Contoh, misalnya kalian, kalau saya misalnya, saya sebagai lawyer, ya, ada aturan yang harus bisa ditegakkan atau dilakukan saya dalam menjalani profesi. Contoh, mentang-mentang sarjana hukum terus boleh langsung beracara di pengadilan, belum tentu. Kamu harus ujian. Kamu harus ikut pendidikan dulu sebelum ujian. Pendidikan, lulus ujian, kemudian diangkat sumpah. Setelah itu, tunjukkan berita acara sumpahmu di pengadilan bahwa kamu layak. Nah, itu kan sistematis bentuknya. Sehingga itu bisa dijadikan satu acuan. Jadi menurut saya secara pribadi, kalau ditanya pertanyaan mengenai filsafat itu kan ilmu yang kritis, sistematis, runtut, dan koheren. Menurut saya penting nggak dalam ilmu hukum? Sangat penting. Katakanlah misalnya terjadi tabrakan di pinggir jalan, ya, tabrakan lalu lintas di pinggir jalan. Terus keluarga korban datang kepada saya selaku advokat, selaku pengacara untuk meminta bantuan permasalahan terjadinya tabrakan itu. Nah, selaku advokat atau pengacara, saya harus melakukan bukan penyelidikan saja seperti polisi ya, tapi penyelidikan pengen tahu, mencari informasi bagaimana terjadinya, kapan terjadinya tabrakan, di mana terjadinya, siapa yang melakukannya, termasuk posisi tabrakannya bagaimana, sehingga nanti dari penelitian itu atau dari mencari informasi itu saya akan mengetahui, oh ini betul korban ini salah ternyata. Oh ternyata korban ini tidak di posisi yang salah. Nah dari situ saya bisa memutuskan, berarti saya bisa mengambil kesimpulan posisi
tabrakan itu mengakibatkan akibat hukum, ada pelanggaran hukum apa tidak? Ya tentu di sini pelanggaran undang-undang lalu lintas ya, karena jadi bukan penganiayaan, bukan pembunuhan. Jadi itu harus dilakukan oleh seorang pengacara supaya tidak mengakibatkan pendapat hukumnya ataupun legal opinion, bahkan cara membelanya itu salah. Jadi sangat penting bagi seorang pengacara berpikiran secara tadi seperti filsafat itu, harus mendalam, sungguh-sungguh, dan teliti. Nah itu harus, nggak bisa asal-asal. Kalau nggak nanti nggak sukses jadi pengacaranya. Nanti pengacaranya jadi pengacara yang gagal. Partai terbesar sekarang siapa? Ya, terbukti memang seluruh Indonesia masih mencintai, bukan bicara partai ya, masih mencintai yang namanya demokrasi. Itu yang makanya kan disebut PDI Perjuangan yang itu. Dan dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, itu sebetulnya anak-anak muda perlu mempelajari ini di tengah di tengah kebudayaan Eropa, pemikiran liberal, iya kan, dan yang itu kan sebetulnya tidak terbatas, bebas sebebas-bebasnya, itu aja. Liberal itu bebas, itu bagus. Tapi bebas sebebas-bebasnya, itu yang bahaya, dan ini yang terjadi di bangsa kita sekarang. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Sekarang bagi teman-teman ini, adik-adik ini, di tengah punya pemikiran beragama apa? Merasa amankah di Indonesia yang katanya Pancasila? Kita balik bertanya. Tentu orang tidak menjawab, tidak aman lagi. Sedikit-sedikit, ya kan, kalau salah kata, salah apa, ngamuk, rusak, bakar. Itu kan yang kita hadapi sekarang. Ya kan? Tapi bagaimana kita, makanya diajarkan, diserap, bukan dibelajar aja sebagai filsafat. Oh ya, pertama mungkin kita punya agama sendiri. Agama kita sendiri mencintai kehidupan. Iya kan? Nah, kita terapkan dengan cara kita asimilasi. Pancasila itu jelaskan ada 5 silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Perlaku misalnya seperti BPJS, kan itu karena BPJS itu untuk memberikan kartu miskin, itu kan pemerintah berusaha melakukan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena nggak semua beruntung bisa membayar ke rumah sakit Pondok Indah, ke rumah sakit Siloam, nggak semua kan. Tapi pemerintah menjamin bahwa semua itu harus terjamin kesehatannya. Makanya pemerintah memberikan suatu keadilan dengan membuat rumah sakit pemerintah, membuat perguruan tinggi negeri. Nah itulah, jadi jelas bahwa Pancasila itu merupakan dasar di dalam kita hidup bermasyarakat. Itu jawaban saya. Bicara mengenai paham Pancasila, itu bicara sosial. Bicara ideologi negara yang harus dimaknai atau ditanamkan pada semua warga negara Indonesia dari sejak dini, dari sejak kecil. Sehingga di tengah kondisi pandemik seperti ini, prinsip itu melekat, walaupun kita dibatasi dengan kehidupan virtual. Kalau kita berprinsip dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, hal itu bukan jadi penghalang walaupun ada pembatasan. Even misalnya gini deh, pengalaman online adalah seperti ini. Kalian cuma tahu nama tapi nggak pernah kenalan secara langsung. Hanya online. Nggak bisa tahu, nggak bisa lihat yang mana orangnya. Tapi kalau kalian punya prinsip dari rumah itu, kalau sekarang gini, tiba-tiba ada dosen ngajar, apakah akan kalian acukan? Prinsip menghargai orang berbicara. Akibat pandemik seperti ini, kita tuh harus memahami betul Pancasila. Kita harus menghargai, kita harus patuh dengan ketuhanan, tetap berdoa, kita harus menjaga satu sama lain. Contoh,
Misalnya gini, kok kamu nggak pakai masker? Aku nggak sakit. Loh, kamu nanti yang ketularan orang gimana? Jadi Pancasila itu adalah satu ideologi negara yang penerapannya bisa mencakup luas. Bicara keseimbangan, terserah kamu mau bertuhan sama siapa, silakan. Tapi harus equal. Utamakan dulu ketuhanan, baru kamu bisa memanusiakan semua. Akhirnya kamu bisa menjalankan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dan pesan saya buat teman-teman semuanya, kalian adalah generasi yang baru. Harus kritis dalam melaksanakan apapun. Kritis dan logika. Profesi, bagaimana pengacara ya? Atau kurator, bagaimana melaksanakan tugas voting, rapat penghitungan suara. Kami sudah mempraktekkan itu dengan Surabaya. Kami di Jakarta, hakim pengawasnya di Surabaya, kita bisa melakukan tetap itu rapat-rapat untuk musyawarah mengambil hak suara dengan cara memanfaatkan teknologi. Jadi pandemi itu tidak ada urusannya dengan kita tidak melaksanakan Pancasila, ya kan? Tetap kita melaksanakan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini. Anak-anak muda, generasi muda seperti adik-adik ini yang paling hebat kan, bisa break room, bisa apa. Kalau kami generasi tua ya paling cuma begini aja nih, Excel kasih zoomnya udah paling dari situ. Kalau adik-adik bisa share screen, bisa apa. Nah sekarang di pengadilan pun sudah bisa sistem voting, bisa persidangan jarak jauh, bisa memanfaatkan teknologi, sudah ada peraturan Mahkamah Agungnya. Generasi muda jangan alasannya tidak beribadah, tidak melaksanakan sila ketuhanan Maha Esa karena lagi pandemi, tapi pergunakan kecanggihan teknologi. Badanku, potong-potonglah jasad ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela. Siapapun lawan yang aku hadapi, Pancasila itu ada di aliran darah kita. Ada di setiap aliran dan setiap detak jantung kita. Pancasila itu perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost, but that's not what I see. Look what I got, look what you taught me. Yeah, for that I say thank you, thank you. Saya Muhammad Fadil Putra. Nama saya Steven Tidulta. Saya Violen Esther Stefana. Saya Daniel Alexander Tumion. terima kasih dan salam Pancasila. Terima kasih dan salam Pancasila. Terima kasih. Salam Pancasila. We haven't got a discussion. I know they say I'm along too fast, but this one's gonna last. Terima kasih dan salam Pancasila. Dadah. 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 She taught me love. She taught me patience. Dadah. She taught